Pada suatu hari, Dita asyik bermain bersama teman-teman hingga Dita terlambat untuk makan siang. Apa yang terjadi dengan Dita ya? Aduh, kenapa perutku bunyi begini? Sakit lagi. Apa karena aku belum makan ya? Kamu sih keasyikan main, sampai lupa makan. Gak kasihan apa kamu dengan saya? Sudah lama tidak bersua. Ternyata dia lulusan hukum. Assalamualaikum anak-anak semua. Semoga bibir berhias senyum. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan Ibu Habibah pada materi Sistem Pencernaan Manusia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan tahapan-tahapan proses pencernaan manusia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan organ-organ penyusun pencernaan manusia. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi-fungsi organ pencernaan pada manusia. Alhamdulillah kenyang. Kak Dita, yuk kita jajan. Nanti sore aja ya Dek Binar. Kakak habis makan. Kasihan pencernaan kakak. Pencernaan itu apa sih Kak? Apa ya Dek? Kakak juga bingung menjelaskannya. Yuk kita tanya Ibu Habibah saja. Baiklah Dita dan Binar, serta anak-anak yang ada di rumah, apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh organ sistem pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan terdiri dari organ-organ yang memiliki perannya masing-masing dalam mengolah makanan. Kira-kira seperti apa proses pencernaan yang ada di dalam tubuh? Yuk kita simak pembahasannya. Tahapan pencernaan makanan dimulai dari mulut. Mulut untuk mengunyah makanan dengan bantuan gigi dan air liur agar lebih mudah untuk ditelan dan diproses lebih lanjut oleh organ lain di sistem pencernaan. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, petialin, dan juga enzim maltase. Tahapan berikutnya adalah esofagus. Esofagus atau kerongkongan berfungsi sebagai penghubung mulut dan lambung. Di dalam esofagus terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas makanan yang akan disalurkan ke lambung. Tahapan berikutnya adalah lambung. Lambung adalah tempat menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan ke usus untuk penyerapan makanan lebih lanjut. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu terjadi dari gerakan otot dinding lambung, sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pencernaan dengan menggunakan enzim. Di antaranya enzim pepsin yaitu merubah protein menjadi pepton, kemudian enzim renin mengendapkan protein kasein dalam susu, dan HCl atau asam lambung untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Tahapan berikutnya adalah usus halus. Usus halus adalah salah satu bagian sistem pencernaan yang memiliki peran penting, salah satunya sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi dari makanan dan minuman. Organ ini merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan yang berada di antara bagian bawah lambung. Tugas utama usus halus adalah menyerap nutrisi dari makanan dan minuman serta menjalankan berbagai proses pencernaan lainnya. Bagian-bagian dari usus halus diantaranya duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum
atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat awal penyerapan makanan. Jejunum atau usus tengah berfungsi untuk menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Ileum atau usus penyerapan berfungsi untuk menyerap zat gizi yang tidak terserap dengan baik oleh duodenum maupun jejunum. Meski tidak dilewati makanan, tetapi organ-organ ini memiliki peran penting dalam proses pencernaan makanan. Di antaranya, yang pertama hati, yaitu untuk memproduksi cairan empedu, memecah lemak dan menghilangkan racun. Kemudian yang kedua empedu, untuk mengoptimalkan kerja enzim pencernaan. Dan yang ketiga pankreas, menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran cerna lainnya untuk membantu memecah dan mengolah makanan. Berikutnya adalah usus besar. Usus besar adalah organ tubuh yang menjadi bagian akhir dari saluran pencernaan. Fungsinya untuk menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam kimus sebelum membentuk feses. Proses penyerapan ini juga dibantu oleh bakteri yang berada di dalam saluran cerna. Adapun fungsi usus besar diantaranya yang pertama menyerap cairan dan vitamin, kemudian yang kedua menstabilkan kadar asam di dalam tubuh, dan yang ketiga memproduksi antibodi. Bagian-bagian usus besar yaitu kolon bertugas mencampur kimus dan menyerap air, kemudian sekum berfungsi menghubungkan ileum, dan appendix untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan yang terakhir adalah rektum atau anus. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Jika sudah dipenuhi oleh feses, reseptor pada dinding rektum akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memunculkan keinginan buang air besar dan mendorong feses menuju anus. Dan inilah tahapan proses pencernaan manusia, dimulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum, terakhir anus. Bagaimana anak-anak? Sudah lebih mengerti bukan? Demikianlah materi kita kali ini. Tadi Ibu buka dengan pantun, sekarang Ibu akan tutup dengan pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.